Foto siapa di dompetmu itu? Kamu selingkuh. Keras yang diucapkan mertuaku. Suami percaya dan langsung ceraikan aku, tanpa bertanya dan minta penjelasan dariku. Ternyata mertua yang fitnah aku selingkuh. Karena aku tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Aku selalu tahu sejak pertama kali menginjakkan kaki ke rumah mertua, ada sesuatu yang dingin menyergapku. Bukan sekadar angin dari ventilasi ruang tamu yang terlalu besar dan sepi, tetapi tatapan seorang perempuan yang menilaimu dari ujung rambut hingga telapak kaki, lalu memutuskan bahwa kau tidak layak bahkan sebelum kau sempat membuka mulut. Tatapan itu datang dari Bu Marni. Ia berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap, wajah tanpa senyum, dan mata yang menelanjangi harga diriku. Dari sana saja aku sudah tahu, aku tidak diinginkan. Raka, suamiku, mencoba menggenggam tanganku ketika memperkenalkanku waktu itu, tapi genggaman itu terasa ragu, seperti ia sendiri takut dengan keputusan yang baru saja diambilnya. Baru saat itulah aku sadar, bukan aku yang dibawa pulang ke rumah ini. Rakalah yang kembali kepada keluarganya, dan aku hanya penumpang. Sejak hari pertama, aku bisa merasakan penolakan yang bersembunyi di balik setiap kalimat Bu Marni. Ia tak pernah berteriak atau memarahiku terang-terangan. Ia terlalu pandai untuk itu. Ia melukai dengan halus, lewat komentar dan senyum dingin. Raka itu anak tunggal. Harusnya dapat istri yang, ya, paling tidak sepadan, katanya pada malam pertama aku tidur di rumah itu. Ia mengatakannya seolah-olah aku tak ada di sana, padahal aku duduk tak lebih dari 2 meter darinya. Aku pura-pura tak mendengar. Mungkin cinta membuatku buta, atau bodoh, atau keduanya. Namun semuanya berubah benar-benar pahit sejak ia mengetahui kenyataan yang selama ini aku simpan rapat. Aku tidak menerima warisan apapun dari kedua orang tuaku yang meninggal 5 tahun lalu. Warisan itu sudah habis bahkan sebelum aku dewasa, digunakan untuk membayar utang usaha ayahku yang bangkrut. Yang tersisa hanyalah rumah tua yang akhirnya terjual untuk membayar biaya sekolahku. Setelah itu, aku tidak punya apa-apa. Tidak tanah, tidak tabungan, tidak emas, tidak harta peninggalan keluarga. Hanya diriku sendiri. Ketika Bu Marni mengetahui itu, caranya memandangku berubah sepenuhnya. Jika sebelumnya aku dianggap tak layak, kini aku dianggap beban. Perempuan tak punya apa-apa, katanya suatu malam saat aku hendak membantunya menyajikan hidangan makan. Aku berhenti di tempat. Suaranya tidak keras, tapi cukup tajam untuk memotong keberanianku. Raka mendengar itu. Aku tahu ia mendengarnya karena ia menegakkan punggungnya, seperti hendak bicara. Tapi, seperti biasa, tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Dalam keluarga ini, ucapan ibunya adalah hukum. Dan Raka, anak laki-laki satu-satunya, dibesarkan untuk patuh, bukan membantah. Sejak malam itu, aku mulai memahami posisiku. Aku bukan istri yang disambut dengan tangan terbuka. Aku sekadar perempuan yang dinikahi Raka karena cinta muda yang impulsif, lalu dibawa masuk ke dalam keluarga yang merasa berhak menilaiku berdasarkan harta yang tidak aku punya. Tapi aku tetap bertahan. Aku menahan ucapan-ucapan tajam itu. Menahan sikap dingin yang perlahan membekukan hatiku. Mengira bahwa cinta kami, cinta yang dulu terasa begitu hangat, akan cukup kuat mengatasi segalanya. Aku salah. Aku tidak tahu bahwa penolakan Bu Marni hanyalah awal dari kehancuran yang jauh lebih besar. Aku tidak tahu ada rencana busuk yang menungguku. Aku tidak tahu bahwa suatu hari, keluarga ini akan menuduhku selingkuh dengan pria yang bahkan tidak kukenal, menggunakan foto-foto editan yang sengaja dimasukkan ke dalam dompetku. Yang kurasakan saat itu hanya satu hal. Aku bukan istri yang diinginkan. Dan ternyata, ada harga yang harus dibayar untuk menjadi seseorang yang tidak pernah mereka terima sejak awal. Sore itu, udara terasa lembab setelah hujan kecil turun di luar. Aku baru pulang dari pasar, tanganku masih membawa plastik berisi sayur dan sedikit daging ayam,
Belanjaan yang kuperhitungkan dengan cermat agar tidak membuat Bu Marni mengomel soal pemborosan. Aku meletakkan barang-barang itu di dapur, lalu bergegas ke ruang tamu untuk mengambil dompetku yang tadi kutinggalkan di meja kecil dekat televisi. Aku ingat betul dompet itu tergeletak begitu saja, karena aku tergesa hendak mengejar pedagang sayur langgananku. Tapi ketika aku membukanya, ada sesuatu yang membuatku berhenti bernapas sejenak. Di dalam lipatan dompet, terselip rapi sebuah foto kecil seorang pria yang sama sekali tidak kukenal. Pria berwajah tirus, rambut disisir klimis, memakai kemeja putih. Posenya seperti foto formal, namun tatapan matanya seperti sengaja diarahkan ke kamera dengan intensitas mencurigakan. Aku mengerutkan kening. Siapa ini? Aku membolak-balik foto itu, berusaha mengingat apakah pernah melihat wajahnya dimanapun. Di pasar? Di kantor kelurahan? Di warung? Tidak ada yang familiar. Rasanya seperti membuka pintu kamar dan menemukan seseorang bersembunyi di dalamnya. Tepatnya, perasaan dikhianati oleh ruang privasiku sendiri. Baru saja aku hendak meletakkan foto itu dan berniat membuangnya nanti. Langkah kaki terdengar dari arah dapur. Cepat, tegas, seperti seseorang yang sengaja mengincar momen tertentu. Bu Marni muncul di ambang pintu ruang tamu. Ia berdiri kaku, wajahnya mengeras begitu matanya menangkap objek kecil di tanganku. Ekspresinya bukan sekadar curiga, tapi seperti seorang hakim yang baru saja menemukan bukti utama untuk mensahkan vonis kematian. Apa ini? Hah? Tanyaannya meluncur tajam, menusuk seperti pisau dingin. Sebelum aku sempat menyembunyikan foto itu atau menjelaskan apapun, ia mencabutnya dari tanganku. Gerakannya cepat, kasar, penuh kemenangan. Seolah ia sudah tahu apa yang akan ia temukan. Aku tidak tahu itu apa, kataku terbata, jantungku serasa terjun bebas. Suara yang keluar dari mulutku sendiri terdengar asing, penuh ketakutan. Bu Marni mengangkat foto itu tinggi-tinggi, seolah memamerkan barang bukti ke seluruh ruangan. Jangan bohong. Suaranya menggema, memenuhi setiap sudut rumah. Kau kira aku bodoh? Spitannya membuatku mundur satu langkah tanpa sadar. Aku tercekat. Belum pernah aku melihat Bu Marni sedramatis ini. Selama ini, ia menyerang lewat sindiran. Tapi sekarang, ia seperti seseorang yang sudah menyiapkan panggung dan hanya menunggu aku jatuh tepat di tengahnya. Aku mencoba mengatur napas. Bu, saya benar-benar tidak mengenal pria itu. Tadi waktu saya buka dompet. Dompetmu? Hah? Ia tertawa pendek, kering, mengejek. Dompetmu yang penuh kebohongan ini. Berani kau simpan foto laki-laki lain? Aku berdiri mematung, seperti anak kecil yang dituduh mencuri uang di kelas. Tak ada tempat lari. Tak ada saksi yang membelaku. Sialnya, tepat saat itu, langkah kaki lain terdengar di tangga. Raka. Ia turun dengan wajah bingung. Tapi kebingungan itu berubah menjadi kerutan tajam ketika melihat ibunya memegang foto itu. Dan melihatku berdiri kaku seperti pelaku kejahatan yang tertangkap tangan. Ada apa ini? Suara Raka pelan, tapi penuh ketegangan. Dan di sanalah aku tahu. Dalam sekejap, dalam satu kilatan mata, satu potong foto kecil itu telah menjadi senjata yang mematikan. Bu Marni menoleh ke arah anaknya. Wajahnya berubah sendu pura-pura. Raka, lihat apa yang ibu temukan di dompet istrimu. Ia menekan kata dompet. Seakan itu bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan. Raka menatap fotonya. Wajahnya memucat. Lalu ia menatapku. Ayla, apa ini? Cukup satu pertanyaan. Satu tatapan ragu. Satu keraguan kecil di mata Raka. Dan aku merasakan sesuatu retak di dalam diriku. Pelan, tapi pasti. Seolah kebohongan kecil yang bukan kubuat ini hanyalah permulaan dari badai besar yang akan merenggut seluruh hidupku. Aku menelan ludah. Aku mencoba bicara. Tapi suaraku tersangkut di tenggorokan. Sementara Bu Marni tersenyum tipis. Senyum seorang pemenang. Senyum seseorang yang baru saja menjatuhkan bidak pertama dari permainan yang telah ia rancang sejak lama. Dan aku
Aku bahkan belum tahu bahwa foto itu hanyalah awal dari kebohongan yang jauh lebih kejam menunggu di depan. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Sunyi yang bukan damai, melainkan seperti rumah sedang menahan napas, menunggu ledakan yang sudah dijadwalkan. Aku berjalan perlahan menuju dapur, mencoba mengusir kegelisahan yang sejak tadi malam mencengkeramku. Raka berangkat kerja tanpa banyak bicara, hanya sebuah tatapan singkat yang entah apa artinya. Ragu? Sedih? Marah? Atau sudah mulai tidak percaya? Aku tidak tahu. Namun yang aku tahu, sesuatu sedang disiapkan Bu Marni. Aku bisa merasakannya dari cara ia menatapku sepanjang pagi. Datar, licin, seperti predator yang menunggu korban jatuh sendiri ke dalam perangkap. Dan perangkap itu akhirnya terbuka di sore hari. Raka pulang dengan langkah berat, bahunya turun seperti seseorang yang membawa beban tak terlihat. Aku menyambutnya dengan hati-hati, berharap ia kembali dengan kepala dingin. Tapi sebelum aku sempat bertanya, Bu Marni muncul dari kamar dengan sebuah amplop coklat tebal di tangannya. Amplop itu disodorkan ke Raka dengan gerakan pelan namun penuh makna, seolah ia memberikan berkas vonis kepada hakim. "Nah, Ibu tidak tahan lagi melihatmu dibohongi," katanya, dengan suara lirih, benar-benar akting yang sempurna. "Ini, buktinya." Raka menatap amplop itu seperti menatap sesuatu yang tidak ia inginkan tapi tidak bisa ia tolak. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Dan saat lembaran foto pertama terjatuh di meja, dunia seperti berhenti berputar. Itu aku. Atau lebih tepatnya, seseorang yang tampak seperti aku. Aku sedang duduk di sebuah kafe, tertawa bersama pria yang sama yang fotonya kutemukan di dompet kemarin. Foto berikutnya, kami bergandengan tangan. Foto selanjutnya, pria itu memeluk pinggangku dari belakang, sementara aku tampak tersenyum. Foto terakhir, lebih gila lagi, kami berdua sedang duduk di sebuah bangku taman. Wajahku tampak begitu bahagia seolah itu kehidupan yang kuinginkan. Aku hampir pingsan melihatnya. "Tidak," seruku spontan, tubuhku bergetar hebat. "Itu bukan aku. Itu editan. Lihat dong, bahunya tidak sejajar, cahaya dari mukaku beda. Ini semua nggak masuk akal." Tapi duniaku seperti kehilangan suara. Raka tidak menatap detail apapun. Ia hanya menatap wajah di foto itu, dan kemudian menatapku. "Bing, Ayla," suaranya serak. "Apa-apaan ini?" Air mataku langsung mengalir. "Raka, itu palsu. Demi Tuhan, itu bukan aku." Bu Marni langsung memeluk lengan putranya, seperti seorang ibu yang sedang melindungi anaknya dari racun. "Nah, Ibu sudah lama curiga," katanya sambil menatapku penuh jijik. "Sejak dia masuk rumah ini, dia tidak pernah jujur. Sekarang lihat sendiri, dia mempermalukan keluarga kita." Raka memejamkan mata, kedua tangannya menggenggam foto-foto itu seperti benda panas yang tak bisa ia lepaskan. "Bu, Ayla bilang ini editan," katanya pelan, tapi tanpa keyakinan. "Editan?" Bu Marni tertawa sinis. "Kau pikir siapa yang mau susah payah mengedit wajahnya ke foto-foto mesra seperti ini? Untuk apa? Untuk membela siapa?" Kata-kata itu seperti pisau yang berputar di dadaku. "Raka," aku melangkah mendekat, memegang lengannya. "Ayah dan ibu meninggal 5 tahun lalu, tidak ada siapapun lagi yang mau." "Jangan sentuh dia." Bu Marni menepis tanganku, matanya membara penuh kebencian. Aku mundur, tubuhku gemetar. Tidak ada yang membelaku. Tidak ada suara yang memihakku. Raka menarik napas panjang, seolah sedang berjuang antara logika dan perasaan. Tapi ketika ia membuka mata, aku melihat jawabannya. Tidak percaya. Tidak yakin padaku, istri yang ia pilih sendiri. "Ayla," katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku tidak mengerti. Tapi foto-foto ini." Aku ingin berteriak, ingin mengguncang tubuhnya, ingin memaksanya melihat bahwa ini semua jebakan. Namun suaraku tercekat. Bu Marni semakin mempererat pelukannya pada putranya. "Nak, kamu pantas dapat perempuan yang lebih baik. Bukan, ini."
Ini. Begitu ia menyebutku, seperti aku bukan manusia. Hanya sebuah hinaan. Dan Raka. Ia tidak membantah. Tidak membelaku. Tidak mengatakan bahwa ia mengenalku lebih dari foto-foto murahan itu. Hanya diam. Dalam diam itu, aku merasakan sesuatu retak di dalam diriku. Retak yang tidak bisa diperbaiki dengan permintaan maaf. Retak yang tidak bisa dipulihkan oleh kata-kata manis atau pelukan. Retak yang menandai awal dari runtuhnya pernikahan kami. Dan ini baru permulaan. Malam itu, rumah besar keluarga Raka berubah menjadi ruang sidang tanpa hakim, tanpa pembela, tanpa keadilan. Hanya sekelompok orang yang merasa berhak menilai hidupku. Keluarga besar sudah berkumpul lengkap ketika aku turun dari kamar. Suara mereka memenuhi ruang tamu. Desas-desus, bisik-bisik, dan komentar yang sengaja dikeraskan. Semua berdiri dengan postur seperti sedang menyaksikan sebuah drama memalukan yang mereka nikmati diam-diam. Lampu ruang tamu terasa terlalu terang malam itu, seperti sengaja ditujukan padaku. Seperti lampu sorot pada seorang pesakitan. Aku berdiri di tengah ruangan, tangan dingin, jantung berdebar tak karuan. Bu Marni duduk paling depan, seperti ketua majelis hakim yang memimpin dakwaan. Di sampingnya, Raka duduk kaku, wajahnya pucat dan tanpa ekspresi, seolah ia menyesali hadirnya saja. Begitu aku muncul, suara-suara itu mereda, digantikan tatapan-tatapan menusuk. Sudah datang juga orangnya, celetuk salah satu sepupu Raka sambil tertawa pendek. Seseorang memberi isyarat agar aku duduk, tapi kursi yang ditunjuk terasa jauh seperti jurang. Aku tahu, aku tidak diminta duduk untuk bicara. Aku diminta duduk untuk dihakimi. Baik, Paman Raka membuka suara, seolah ia pemimpin sidang. Kita semua sudah lihat foto-fotonya. Beberapa anggota keluarga mengangguk-angguk, seperti juri yang sudah mencapai keputusan sebelum sidang dimulai. Bukti seperti itu tidak bisa dibantah, ujar salah satu bibi dengan nada enteng, seakan membicarakan belanjaan, bukan pernikahan seseorang. Aku mengepalkan tangan. Maaf, Bu, Pak, foto itu editan. Tolong lihat lebih jelas, pencahayaannya beda. SSST. Sepupu Raka mengangkat tangan tanpa sopan. Kami tidak mau dengar alasan. Hormat sama keluarga itu penting. Hormat, ulang bibi yang lain sambil menggeleng. Tapi yang kamu lakukan, mencemari nama baik kami. Aku menahan napas. Mereka bahkan tidak menanyakan apakah aku baik-baik saja. Tidak seorang pun bertanya apakah aku mungkin terjebak. Tidak ada yang mencoba melihat wajahku di foto dan membandingkannya secara objektif. Tidak ada yang peduli. Bu Marni hanya duduk dengan wajah puas. Ia tidak perlu bicara. Ia hanya perlu melihat. Dan itu lebih menakutkan. Raka, kata salah satu paman lagi, kamu harus tegas. Tidak bisa hidup dengan perempuan yang begini. Betul, sahut yang lain. Malu? Nak, keluarga kita dihina gara-gara dia. Kata dia diucapkan dengan nada yang membuatku ingin menghilang. Seakan aku bukan bagian dari keluarga. Seakan aku kotor. Aku mencoba menatap Raka, berharap ia akan melihatku, istrinya, bukan terdakwa palsu yang diposisikan ibunya. Raka. Suaraku bergetar. Tolong dengarkan aku. Aku tidak tahu siapa pria itu. Aku ide. Bu Marni memotongku. Ayolah, Ayla. Kau sudah mempermalukan rumah ini. Setidaknya akui. Aku menggeleng kuat-kuat. Tidak. Aku tidak berselingkuh. Sepupu Raka mendengus. Kalau tidak, kenapa ada fotonya? Aku membuka mulut. Tapi tidak ada gunanya. Foto-foto itu telah menjadi kebenaran bagi mereka. Kebenaran palsu yang lebih dipercaya daripada ucapanku. Mereka tidak butuh penjelasan. Mereka hanya butuh alasan untuk membenci. Suara-suara di sekitar mulai saling bersahutan. Kasihan Raka. Gimana Mama Raka nggak sakit hati? Keluarga kita dipermalukan. Cerai saja, Nak. Masih banyak perempuan yang lebih pantas. Setiap kalimat itu menusuk telingaku, menembus dada,
dan menghancurkan sedikit demi sedikit sisa harga diriku. Raka akhirnya berdiri, diam sejenak, menatap foto-foto itu di meja, tanpa menyentuhku, tanpa melihatku. Ketika ia membuka mulut, aku tahu jawabannya bahkan sebelum ia bicara. Besok, suaranya datar, kosong, seperti ia sedang membaca kalimat yang ia sendiri tidak yakin. Aku ajukan cerai. Hening. Lalu bisik-bisik kecil memuji keputusan itu. Aku terpaku. Duniamu bisa ambruk hanya dengan satu kalimat dari orang yang kau percaya sepenuh hati. Tatapannya tidak menunjukkan amarah, tidak menunjukkan cinta, tidak menunjukkan penyesalan. Yang kutemukan hanyalah kosong. Seolah aku bukan istrinya. Seolah aku hanya buku catatan yang salah tulis, dan ia ingin merobek halamannya. Dan pada malam itu, di bawah tatapan keluarga besar yang merasa paling benar, pernikahanku mulai terkubur. Bukan karena aku bersalah, tapi karena mereka ingin aku terlihat bersalah. Bagian atas formulir, bagian bawah formulir. Pagi itu, udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya naik ketika aku terbangun oleh suara ketukan di pintu kamar. Tepat, keras, tanpa jeda. Aku tahu siapa yang ada di baliknya. Tangan Raka. Aku menghela napas panjang sebelum membuka pintu. Berharap, bodohnya aku berharap, ia akan berubah pikiran, atau setidaknya ingin berbicara. Namun begitu pintu terbuka, harapan itu runtuh seketika. Ia berdiri dengan wajah kaku, rambut masih acak karena kurang tidur, mata merah tapi bukan karena sedih, melainkan karena semalaman memikirkan bagaimana menyingkirkanku tanpa ribut. Di tangannya, selembar kertas terlipat rapi. Kertas itu, yang akan mengakhiri semuanya. Ayla, ucapnya datar. Tidak ada sapaan lembut, tidak ada ragu. Hanya suara yang dulu membuatku jatuh cinta, kini terdengar asing, dingin, jauh. Ini suratnya. Ia menyerahkan kertas itu, seolah menyerahkan struk belanja, bukan nasib pernikahan kami. Tanganku bergetar saat mengambilnya. Surat cerai. Aku sudah tahu akan tiba, tapi tidak pernah menyangka secepat ini. Tidak pernah menyangka sehampa ini. Raka, setidaknya, suaraku pecah. Dengar aku bicara. Tolong. Ia menggeleng sebelum aku sempat menyelesaikan kalimat. Ayla, aku sudah memutuskan. Tanpa tanya apapun padaku. Tanpa lihat fotonya lebih teliti. Tanpa percaya sedikit pun pada istrimu. Pertanyaan-pertanyaan itu ingin kulontarkan, tapi tenggorokanku seperti tercekik. Raka menarik napas panjang, seperti sedang menahan kesal. Kita sudah tidak cocok. Aku nggak mau memperpanjang masalah. Tidak cocok? Setelah semua yang kami lalui? Setelah aku menghabiskan 2 tahun hidupku untuk membangun rumah tangga yang ia biarkan ibunya runtuhkan sedikit demi sedikit? Aku menatapnya tidak percaya. Kamu benar-benar percaya? Aku selingkuh? Ia tak menjawab, tak menatapku. Hanya menggerakkan bahu sedikit. Seperti seseorang yang sudah tidak ingin berurusan lagi. Itu yang terbaik, katanya pelan tapi tegas. Buat kita berdua. Berdua? Luh. Keputusan sepihak disebutnya, buat kita berdua. Rasanya seperti pisau yang menusukku, bukan sekali, tapi berkali-kali. Sampai aku tidak tahu lagi mana yang luka baru, mana yang lama. Tidak ada perpisahan. Tidak ada maaf yang tulus. Tidak ada usaha untuk mengerti. Raka pergi begitu saja, membiarkan aku berdiri di kamar itu bersama surat cerai yang tanganku bahkan terlalu gemetar untuk membukanya kembali. Ketika aku turun ke bawah membawa koper kecil berisi beberapa pakaian, Bu Marni sudah menunggu di ruang tamu, duduk dengan posisi elegan dan wajah yang tak mencoba menyembunyikan kepuasannya. Ah ya, inilah momen yang ia nantikan. Akhirnya, gumamnya dengan senyum samar, rumah ini bersih. Aku menatapnya lama, lebih lama dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak memalingkan wajah. Tatapannya tidak sekadar kebencian. Ada kemenangan di sana. Kemenangan atas perempuan yang tidak pernah ia inginkan sejak awal. Aku tidak membalas ucapannya. Tidak menjawab.
tidak memohon, tidak menangis. Aku tidak ingin memberinya hadiah itu. Dengan langkah perlahan, aku berjalan menuju pintu. Koper kecilku bergesek dengan lantai, satu-satunya suara yang terdengar di ruang tamu yang luas itu. Ketika aku melewati jendela besar, pandanganku menangkap sosok Bu Marni yang menatapku dari balik tirai. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Senyum kecil. Senyum puas. Seolah ia baru saja memenangkan perang, dan aku hanyalah korban yang tidak akan pernah dikenang. Aku berdiri di luar rumah itu, udara pagi menyambutku dingin dan kejam. Satu koper kecil di tangan. Sebatang tubuh tanpa arah. Dan saat gerbang tertutup di belakangku, aku tahu hidupku sedang diruntuhkan bukan oleh kesalahan, melainkan oleh kebohongan yang sengaja diciptakan. Ini bukan akhir. Ini awal dari luka yang lebih dalam. Dan aku belum tahu betapa besar kebenaran yang tersembunyi di balik semua ini. Hari-hari pertama setelah perceraian berlalu seperti kabut yang lambat bergerak. Aku bangun setiap pagi dengan kepala penuh sisa-sisa mimpi buruk, lalu menatap langit-langit kamar apartemen kecil. Apartemen yang dulu dibelikan ayahku sebagai tempat perlindunganku, jauh sebelum ia meninggal. Apartemen itu sederhana, tapi bersih dan hangat. Tidak besar, namun cukup untuk satu orang. Cukup untuk seseorang yang baru saja diusir dari hidup yang seharusnya menjadi rumah. Aku memandangi ruangan itu lama, menyadari betapa banyak kebohongan yang kusembunyikan dari dunia, termasuk dari Raka. Mereka semua mengira aku, perempuan tak punya apa-apa. Tidak ada warisan. Tidak ada aset. Tidak ada masa depan yang bisa kubanggakan. Biarlah. Itu memang yang kupilih sejak awal. Yang tidak mereka ketahui adalah, aku sebenarnya pewaris tunggal dari seluruh bisnis keluarga. Perusahaan properti, saham-saham besar, tanah, hotel, dan rekening yang nilainya tidak pernah bisa ditebak oleh mata dunia luar. Aku menyembunyikannya dengan sangat hati-hati. Bukan karena takut Raka mengincar hartaku, tetapi karena aku ingin tahu siapa yang mencintaiku tanpa tahu apa yang ada di balik diriku. Dan jawaban itu langsung terlihat bahkan tanpa harus menunggu lama. Ayahku pernah berkata sebelum meninggal, "Nak, jika seseorang ingin bersamamu, biarkan mereka jatuh cinta pada wajahmu, hatimu, lukamu, bukan pada angka yang ada di rekeningmu." Nasihat itu kutanam dalam-dalam. Maka ketika aku mulai dekat dengan Raka dulu, aku tidak pernah menyebut apapun tentang aset keluarga. Aku bekerja di tempat biasa, hidup dengan cara biasa, dan membaur sebagai perempuan sederhana. Aku pikir, dengan begitu aku bisa melihat ketulusan. Tapi kenyataannya, yang terlihat justru ketamakan orang lain. Raka mungkin mencintaiku di awal. Tapi ketika keluarganya tahu aku tidak punya apa-apa, setidaknya tidak punya yang mereka kira harus aku punya, cinta itu redup. Dan ketika kebohongan yang mereka ciptakan muncul, ia tidak ragu meninggalkanku. Ia tidak ragu menghapusku, secepat membalik telapak tangan. Mungkin inilah wajah dunia yang selama ini ditutup rapat oleh cinta dan harapan. Wajah yang kejam dan tanpa belas kasihan. Malam itu, setelah menata koper kecilku, aku duduk di depan meja makan mungil. Lampu kuning apartemen menyinari foto lama keluargaku. Aku, ayah, dan ibu berdiri di depan kantor pusat perusahaan keluarga. Gedung tinggi di belakang kami berdiri megah. Logo perusahaan terpampang jelas di puncaknya. Akan kubuka semuanya. Yah, bisikku dalam hati. Tapi bukan sekarang. Karena meski seluruh dunia melihatku sebagai korban, di dalam diriku perlahan tumbuh sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kekuatan, keberanian, dan keinginan untuk kembali mengambil hidupku. Mertuaku mungkin merasa menang. Bu Marni mungkin sedang merayakan keberhasilannya memisahkanku dari Raka. Keluarga besar mereka mungkin berpikir aku telah hilang. Padahal, aku bukan hilang. Aku sedang bangkit. Dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Beberapa hari kemudian, dunia mulai menunjukkan wajah aslinya. Wajah yang selama ini tertutup oleh topeng. Nomor telepon lamaku dipenuhi pesan dari teman-teman yang dulu menghilang. Beberapa tetangga tiba-tiba menjadi ramah.
Rekan kerja lama mulai bertanya apakah aku baik-baik saja. Tetapi di antara semua itu, ada satu pesan yang membuat napasku berhenti sejenak. Nomor tidak dikenal. Pesan pendek. Ayla, aku minta maaf. Kita perlu bicara. Raka. Dadaku mengencang. Ah, beginilah cara dunia bekerja. Ketika kau jatuh, mereka pergi. Ketika mereka mengira kau bangkit, mereka kembali. Aku menatap pesan itu lama, membiarkan kesedihan dan amarah bercampur menjadi ketenangan yang dingin. Dunia telah membuka wajah aslinya. Dan kali ini, aku tidak lagi perempuan yang mereka kenal. Aku bukan istri yang mereka hina. Aku bukan beban yang mereka usir. Aku adalah pewaris yang selama ini mereka remehkan. Dan aku baru saja memulai langkah pertama menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Aku tidak pernah menyangka hidup bisa berubah secepat itu. 3 bulan setelah perceraian, aku masih belajar bernapas sebagai seseorang yang bebas, mencoba mengobati luka yang tak terlihat. Namun tanpa kusadari, semua langkahku mulai membawa angin yang jauh lebih besar. Hari itu aku menghadiri sebuah konferensi bisnis, untuk pertama kalinya sebagai diriku yang sebenarnya. Bukan sebagai menantu yang direndahkan, bukan sebagai perempuan yang diusir tanpa kehormatan, tetapi sebagai Ayla Pratiwi, satu-satunya pewaris grup perusahaan yang selama ini bekerja dari balik layar. Nama dan fotoku terpampang di layar LED raksasa. Para tamu berdiri, memberi tepuk tangan hormat. Aku tersenyum kecil. Bukan bangga, lebih seperti lega, karena akhirnya aku berhenti bersembunyi. Setelah acara itu, beberapa media mengunggah beritanya. Foto dan namaku menyebar cepat. Artikel-artikel tentangku memenuhi beranda berita ekonomi. Pewaris perusahaan Pratiwi Group akhirnya muncul ke publik. Ayla Pratiwi, sosok misterius yang menggemparkan dunia bisnis. Aku menutup ponsel. Menarik napas panjang. Aku hanya ingin menjalani hidupku, gumamku pelan. Namun dunia punya rencana lain. Sore itu, saat aku mampir ke mall untuk membeli hadiah ulang tahun sahabatku, aku bertemu seseorang yang tak kusangka. Dinda, sepupu Raka, orang yang dulu paling keras menghinaku saat pengadilan keluarga. Dia berdiri kaku seperti melihat hantu. Mata Dinda membesar saat melihatku memakai jas elegan yang baru saja kupakai dari acara tadi. Dia bahkan masih memegang bubble tea-nya yang hampir tumpah. Ayla? Suaranya tercekat. Aku hanya tersenyum tipis. Iya, Din. Sudah lama. Dia memandangku dari ujung kepala hingga kaki, seolah tidak percaya. Bibirnya bergetar. Kakakmu, itu, kamu pewaris yang diberitakan di TV itu? Sepertinya begitu, jawabku datar. Dia menutup mulutnya, wajahnya memucat. Tanpa menunggu lebih lama, aku berbalik dan pergi. Aku tidak ingin bicara, apalagi menjelaskan apapun. Masa lalu sudah kuberi cukup banyak ruang. Tapi jelas, mata Dinda menyimpan ketakutan besar. Takut karena kebenaran menghantam keras seluruh kebohongan yang dulu mereka lemparkan padaku. Besok paginya, ponselku penuh dengan panggilan tak dikenal. Nomor rumah lama, nomor Bu Marni, nomor Raka, bahkan nomor bibi-bibi yang dulu paling memandangku rendah. Aku tidak mengangkat. Siang harinya, sahabatku mengirim pesan. Keluarga Raka heboh. Katanya Bu Marni pingsan waktu tahu kamu pewaris utama. Aku terdiam. Ada perasaan getir yang tak bisa kujelaskan. Bukan puas. Bukan bahagia. Hanya hampa. Mereka telah menghancurkan aku yang dulu tanpa ragu. Mereka mengusirku, mencaci, memfitnah, dan mempermalukan namaku. Dan semua itu hanya karena mengira aku bukan siapa-siapa. Karena mengira aku tidak punya apa-apa. Kini semua terbalik. Tapi hatiku tidak melonjak senang. Tidak ada dendam yang terbalas. Hanya keheningan. Hanya bekas luka yang tak akan pernah hilang. Sore itu, aku duduk di balkon apartemenku yang menghadap kota. Angin sore menyentuh wajahku. Lembut, menenangkan. Kehidupan baru terasa benar-benar dimulai. Namun tiba-tiba, interkom apartemenku berbunyi. Aku mengernyit.
Tidak menunggu tamu siapapun. Aku menekan tombol. Sore, ada yang bisa saya bantu? Suara yang menjawab membuatku terdiam. Ayla, tolong buka pintunya. Aku harus bicara denganmu. Suara Raka. Mantap, dalam, tetapi penuh ketakutan. Buru-buru, mendesak. Seakan seluruh hidupnya bergantung pada jawaban yang akan kuberikan. Aku berdiri. Jantungku berdegup keras. Hari ini, segalanya benar-benar berubah. Pintu apartemenku terbuka perlahan, dan di sana berdiri sosok yang dulu kusebut suami. Raka tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri. Bibir pucat, rambut berantakan, mata sembab seperti semalaman tidak tidur. Untuk sesaat, kami hanya saling menatap. Dua manusia yang pernah saling mencintai, kini dipisahkan oleh kebenaran yang terlalu lama ditekan. Ayla, suaranya pecah, nyaris tenggelam oleh napas terputus. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu ternyata apa? Potongku pelan, namun tegas. Ia menelan ludah. Pewaris utama perusahaan sebesar itu? Ayla, aku bodoh. Aku seharusnya percaya padamu, aku seharusnya membelamu. Air matanya jatuh begitu saja, melewati pipi yang dulu pernah kucium dengan lembut. Sekarang rasanya asing, jauh, seperti melihat orang lain. Aku menyesal, Ayla, aku salah. Suaranya bergetar. Maafkan aku, tolong. Aku mengamati sosok yang kini meratap di depanku. Dan bukan kata-katanya yang membuat dadaku sesak, tetapi cara ia mengatakannya. Bukan tulus. Bukan karena hatinya tersakiti. Tetapi karena ia takut kehilangan sesuatu yang baru ia sadari berharga. Aku tidak tersentuh, Raka, kataku akhirnya. Ia terangkat sedikit, seolah tidak percaya dengan ketegasan suaraku. Apa yang kuingat? Lanjutku, bukan dirimu saat ini. Yang kuingat adalah hari ketika ibumu menuduhku tanpa bukti. Cara seluruh keluarga menertawakan aku. Cara kamu berdiri di sana, membiarkan semuanya menginjak harga diriku, padahal aku memanggilmu suami. Raka memejam erat. Aku bisa melihat bagaimana kata-kataku menusuk dirinya. Tapi itu bukan tujuan dari pembicaraan ini. Aku hanya mengatakan apa adanya. Waktu itu, aku bingung, dalihnya lirih. Aku takut, semua bukti terlihat nyata. Nyata? Aku tersenyum miris. Editan murahan seperti itu pun kamu percaya. Karena yang kamu lihat bukan aku. Kamu melihat bayangan yang ibumu ciptakan tentangku. Dan kamu memilih mempercayainya. Ia terdiam. Lalu dengan suara serak, ia bertanya, Ayla, apa kamu mau kembali padaku? Kalimat itu mendadak membuat dunia terasa sunyi. Seolah semua luka bisa dihapus hanya dengan satu tawaran. Seolah semua air mata bisa hilang hanya dengan satu kalimat. Aku menatapnya lama. Tak lagi dengan cinta. Tak lagi dengan air mata. Melainkan dengan ketenangan yang lahir dari seseorang yang telah disakiti hingga titik terdalam. Dan berhasil bangkit tanpa bantuan siapapun. Raka, ucapku pelan, kamu tidak menyesal kehilangan aku. Ia terdiam, wajahnya ketakutan. Kamu hanya menyesal kehilangan apa yang kamu kira bisa kamu manfaatkan. Raka terhuyung seolah kalimat itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Aku tidak bermaksud kejam. Aku hanya jujur. Kamu ingin kembali, bukan karena cinta, tetapi karena kamu takut. Takut menyadari bahwa perempuan yang kamu usir, perempuan yang kamu biarkan dihina, justru lebih berharga daripada seluruh keluarga yang mengusirmu untuk menceraikanku. Suaraku tenang, tapi tiap kata membawa kebenaran yang selama ini ia hindari. Aku sudah melanjutkan hidupku, lanjutku. Dan itu tidak lagi melibatkanmu. Raka merosot perlahan ke lantai. Bahunya terguncang. Isak tertahan keluar dari tenggorokannya. Ayla, jangan lakukan ini, aku mohon. Aku menatapnya sekali lagi. Bukan dengan amarah. Bukan dengan dendam. Tetapi dengan rasa lega yang baru kupahami hari itu. Ternyata, aku tidak lagi mencintainya.
Perasaan itu sudah mati, dihabisi oleh tangan-tangan orang yang seharusnya menjagaku. Lalu, dengan suara lembut namun tak dapat dibantah, aku berkata, "Penyesalanmu datang terlalu terlambat, Raka." Ia menangis lebih keras. Namun bagiku, keheningan justru terasa jauh lebih damai. Dan di detik itu, aku tahu, hidupku baru saja benar-benar dimulai. Raka berdiri di depan pintuku, masih dengan wajah memelas yang sudah kubiarkan selama beberapa menit tanpa memberi celah bagi harapannya. Tapi ternyata ia masih belum selesai. Masih ada sesuatu yang ingin dikeluarkannya. Sesuatu yang dari tadi disembunyikan di balik air mata dan suara bergetar itu. "Ayla, aku harus jujur," katanya akhirnya, pelan namun terdengar jelas. Aku ikut percaya foto itu karena aku takut ibuku benar." Aku menatapnya tanpa ekspresi. Itu alasan yang selalu kuduga. Tapi mendengarnya langsung dari mulutnya, itu terasa sangat berbeda. Ada sesuatu di dadaku yang seperti retak perlahan. Bukan karena aku masih mencintainya, tetapi karena aku pernah memberikan seluruh diriku kepada laki-laki yang ternyata selemah ini. Ia mengusap wajahnya, suaranya semakin parau. "Dan karena aku pikir, kamu tidak membawa apa-apa ke pernikahan kita." Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada dugaan. Begitu sederhana, begitu dangkal, namun begitu jujur, tidak membawa apa-apa. Seolah seluruh cinta, pengorbanan, kesetiaan, kesabaran yang kujalani di rumahnya, tidak pernah dihitung sebagai apapun. Seolah nilai seorang istri hanya ditentukan oleh uang dan harta yang dibawanya. Dadaku terasa berat, tapi tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi amarah. Yang tersisa hanya hampa. Hampa yang perlahan berubah menjadi ketegasan. Raka menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. "Kalau saja aku tahu kamu pewaris." Di titik itulah semuanya menjadi jelas. Ia tidak menyesali perbuatannya. Ia hanya menyesali kesalahannya mengira aku tidak berharga. Dan saat ia ingin menyelesaikan kalimat itu, aku tidak mengizinkannya. Aku menatapnya sekali lagi. Tatapan yang mungkin akan diingat seumur hidupnya. Tatapan seorang perempuan yang akhirnya melihat kebenaran dari cinta yang selama ini dianggap murni. Tanpa menunggu ia menyelesaikan apapun, aku menutup pintu. Tidak dengan kasar, tidak dengan kemarahan, tetapi dengan keheningan yang lebih menyakitkan daripada jeritan. "Ayla, tunggu." Pintu tertutup penuh, menghalangi suaranya yang mulai panik. Di balik pintu, terdengar dentuman pelan, entah ia memukul dinding atau hanya merosot ke lantai. Aku tidak peduli. Kalimat itu, "Kalau saja aku tahu kamu pewaris," menggema seperti akhir dari sebuah bab yang seharusnya selesai sejak lama. Aku berdiri diam di ruang tamu apartemenku. Tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas dari semua ilusi. Kebenaran akhirnya terucap. Bukan kebenaran yang manis. Bukan permintaan maaf yang tulus. Tetapi kebenaran yang memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Dan justru itu yang membuatku tahu. Tak ada satupun alasan untuk menoleh ke belakang lagi. Kali ini, bukan hatiku yang hancur, tetapi seluruh fantasi Raka tentang siapa aku yang runtuh di hadapannya sendiri. Dan itulah, bagi kami berdua, akhir yang paling jujur. Hari itu hujan turun pelan, membasahi halaman apartemenku. Aku baru pulang dari kantor ketika seorang wanita berdiri di depan pintu, tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, dan kedua tangannya gemetar. Bu Marni. Untuk sesaat, aku pikir aku berhalusinasi. Wanita yang selama ini menjunjung ego setinggi langit, sekarang berdiri dengan lutut bergetar, seperti kehilangan pijakan. Saat matanya menemukan mataku, ia langsung tersungkur begitu saja. "Ayla, nak, maafkan ibu, hilaf, ibu salah," katanya terbata-bata. Dia memeluk kakiku. Benar-benar merunduk sampai wajahnya menyentuh lantai teras. Tangisnya meledak. Tubuhnya terguncang hebat, seperti seseorang yang baru kehilangan segalanya. Suasana itu seharusnya menggerakkan hatiku. Dulu, mungkin iya. Dulu, sebelum semua rusak. Sekarang,
Tidak ada lagi ruang dalam diriku untuk simpati yang sia-sia. Bu, berdiri dulu, kataku pelan, suara netral, bahkan cenderung hampa. Tapi ia justru makin menangis keras. Seolah ingin menarik perhatianku dengan dramatiknya. Maafkan ibu, Ayla, ibu tidak tahu kalau kamu pewaris, ibu cuma takut Raka dapat istri yang... Ia berhenti. Wajahnya mendadak pucat. Seolah sadar bahwa kalimat itu baru saja membongkar hatinya sendiri. Ia tidak datang karena menyesal. Ia datang karena takut. Takut kehilangan akses. Takut pintu kekuasaan tertutup. Takut anaknya tak punya pijakan untuk naik lagi. Takut ia kehilangan kesempatan menjilat setelah dulu menginjak. Tanpa diberi kesempatan lanjut, aku menatapnya dalam-dalam. Bu, ucapku lembut. Saya sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan keluarga ini. Ia langsung panik. Jangan bilang begitu. Ayla, ibu salah. Ibu hilaf. Ibu cuma ikut emosi. Ibu menyesal. Ibu mohon, jangan jauhi kami, jangan tinggalkan Raka, dia butuh kamu. Aku mengembuskan napas pelan. Bu, kataku, kalau saya bukan pewaris, apakah ibu akan datang ke sini? Berlutut seperti ini? Memohon seperti ini? Ia terdiam. Tidak menjawab. Tidak bisa menjawab. Aku melihat sekilas matanya, ada rasa ketakutan yang begitu nyata. Ketakutan bukan karena kesalahannya, tetapi karena ia tak lagi punya kendali atas hidupku. Kalau saya tetap dianggap perempuan tak punya apa-apa, apakah ibu akan memelukaki saya seperti sekarang? Tanyaku pelan, namun tegas. Wajahnya menegang, bibirnya gemetar, tapi tidak ada jawaban. Dan justru diam itulah jawabannya. Akhirnya, ia mencoba lagi dengan suara lirih, hampir putus asa. Ayla, ibu janji, ibu akan berubah, ibu akan terima kamu, ibu akan. Tidak perlu, potongku. Nada suaraku lembut, terlalu lembut hingga membuatnya terdiam. Ibu tidak perlu pura-pura baik demi uang. Tidak perlu pura-pura sayang demi posisi. Tidak perlu pura-pura menyesal demi nama baik. Tangannya melemah di kakiku. Apa? Maksudmu? Suaranya bergetar. Saya tidak akan kembali ke keluarga ibu. Tidak sebagai menantu. Tidak sebagai orang dekat. Tidak sebagai apa-apa. Tangisku sudah lama habis. Yang tersisa hanya ketenangan. Mulai hari ini, lanjutku, saya hanya menjalani hidup saya sendiri. Dan itu tidak ada hubungannya dengan ibu atau Raka. Bu Marni menggigil. Air matanya mengalir deras. Tapi kini bukan tangis dramatis. Ini tangis seorang manusia yang baru sadar ia kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kesempatan kedua. Ayla, jangan lakukan ini, ibu mohon. Aku melangkah mundur sedikit, agar ia tak lagi memeluk kakiku. Selamat tinggal, Bu. Kurasakan dadaku dingin, bukan beku, hanya tenang. Aku menutup pintu perlahan. Tangisnya terdengar di luar. Runtuh. Menyadari bahwa ia telah menggali lubang yang terlalu dalam untuk dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa kasihan sedikit pun. Kali ini, luka itu tidak lagi milikku. Luka itu adalah miliknya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hidupku kembali terasa seperti milikku sendiri. Tidak ada lagi suara merendahkan. Tidak ada lagi tatapan mencurigai. Tidak ada lagi langkah hati-hati karena takut salah sedikit saja akan membuatku disalahkan. Kini, setiap pagi aku bangun dengan rasa ringan. Bukan karena hidupku tiba-tiba sempurna, melainkan karena aku telah melepaskan beban yang dulu kupaksa kubawa. Beban dari orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga, tetapi justru menjadi luka. Perusahaanku berkembang pesat. Setelah identitasku dibuka ke publik, banyak investor lama ayahku menghubungi kembali, menawarkan kerjasama, meminta bertemu, atau sekadar mengucapkan selamat. Aku tidak pernah merasa setangguh ini. Setiap rapat, setiap keputusan, setiap proyek baru, semuanya menjadi bukti bahwa aku mampu berdiri tanpa siapapun di sisiku.
Bukan karena aku harus membuktikan diri pada Raka atau mertuaku. Bukan untuk pembalasan. Tapi karena aku akhirnya melihat siapa diriku yang sebenarnya. Perempuan yang selama ini mereka remehkan, ternyata jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan pindah ke rumah baru. Rumah bergaya minimalis, dengan jendela besar yang mengarah ke taman kecil di belakang. Tidak terlalu mewah, tidak terlalu besar. Hanya tenang. Tempat yang terasa seperti rumah, bukan sekadar bangunan yang harus kutempati. Aku menata semuanya sendiri. Memilih warna cat, membeli sofa, bahkan menanam beberapa bunga di pekarangan. Hal-hal sederhana yang dulu tidak pernah bisa kulakukan di rumah mertua. Karena selalu salah, selalu tidak cukup baik, selalu dianggap mengganggu. Kini, setiap sudut rumahku mengandung kebebasan. Setiap langkah terasa ringan. Setiap helaan napas membawa ketenangan. Yang mengejutkan, aku tidak pernah berpikir tentang balas dendam. Bahkan ketika aku mendapatkan kabar bahwa ekonomi keluarga Raka mulai goyah tanpa bantuan finansial, calon menantu kaya yang selama ini mereka bayangkan. Bahkan ketika teman-temanku bercerita bahwa Bu Marni mulai kehilangan orang-orang yang dulu memujanya karena tahu ia telah memperlakukan menantu seperti sampah. Tidak ada rasa puas. Tidak ada keinginan untuk melukai balik. Justru sebaliknya. Yang kurasakan hanyalah jarak itu bukan kebencian, bukan dendam, melainkan perlindungan, tembok lembut yang kutegakkan di sekeliling hidupku. Jarak dari racun masa lalu. Jarak dari orang-orang yang tidak layak masuk kembali. Jarak dari luka yang hampir merenggut diriku sendiri. Dan anehnya, jarak itu terasa begitu melegakan. Seolah dunia yang selama ini sempit mulai membuka dirinya kembali. Memberiku ruang untuk bernapas, berpikir, tumbuh, dan hidup sesuai warna yang kuinginkan. Pada suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, aku duduk di balkon rumah baruku sambil memegang secangkir teh hangat. Aku memandangi langit, jingga, tenang, perlahan berubah menjadi ungu. Di saat itu, aku menyadari satu hal. Aku tidak perlu membalas. Tidak perlu mencari keadilan dengan tangan sendiri. Tidak perlu menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena hidup sudah melakukan itu untukku. Yang kubutuhkan hanya satu. Melangkah. Melangkah keluar dari masa lalu. Melangkah ke dunia yang lebih luas. Melangkah menuju diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa Gala Malam itu adalah salah satu acara terbesar tahun ini. Tempat di mana para pemilik perusahaan, investor besar, dan tokoh penting berkumpul. Sebuah acara yang dulu hanya kulihat dari jauh. Tetapi kini, aku berdiri di pusatnya. Lampu kristal menggantung indah di langit-langit ballroom. Musik orkestra mengalun lembut. Para undangan memakai gaun dan jas terbaik mereka. Aku tahu mereka ada di sana bahkan sebelum melihat wajahnya. Aku merasakan aura gugup itu dari kejauhan. Raka dan Bu Marni. Keduanya berdiri di dekat pintu masuk, canggung, seolah tidak yakin seharusnya mereka berada di sana atau tidak. Tapi undangan itu resmi, perusahaanku adalah sponsor utama acara ini. Mereka tidak menyangka aku akan menjadi pembicara utama. Aku hanya tersenyum kecil. Mungkin takdir sedang memutar adegan terakhir yang sudah disiapkan untuk mereka. Ketika namaku dipanggil ke panggung, seluruh ruangan bertepuk tangan. Sorot kamera mengikuti langkahku. Layar besar menampilkan wajahku dengan jelas. Aku bisa melihat reaksi mereka. Bu Marni tertegun, wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar halus, seperti baru saja melihat bayangan kesalahan yang menghantui. Raka memejamkan mata sejenak, seolah mencoba menelan kenyataan bahwa perempuan yang pernah ia usir tanpa ampun, kini berdiri di panggung kehormatan, dihormati ratusan orang yang dulu bahkan tak mengenal namanya. Aku berdiri tegak. Gaun putih berpotongan sederhana jatuh anggun di tubuhku. Tidak berlebihan, tidak mencolok. Hanya elegan sebagaimana aku ingin dilihat. Tangguh tanpa perlu berteriak. Berharga tanpa perlu memohon. Selamat malam, ucapku. Suara mengisi seluruh ruangan dengan tenang. Aku berbicara tentang perjalanan bisnis,
Tentang bagaimana ayahku mengajariku arti keteguhan dan integritas. Tentang bagaimana jatuh bukan akhir, melainkan titik balik. Aku tidak menyebut nama siapapun, tidak menyinggung masa lalu, tidak menyindir siapa yang pernah menyakitiku. Aku hanya bercerita tentang nilai diri. Dan perlahan, aku bisa melihat banyak mata berkaca-kaca. Bukan karena kisahku tragis, melainkan karena kisahku nyata. Ketika aku menutup pidato, seluruh ballroom berdiri dan bertepuk tangan. Standing ovation. Aku menunduk sedikit sebagai penghormatan. Dan saat aku mengangkat kepala, mata kami bertemu. Raka menatapku seperti seseorang yang menyadari betapa bodohnya ia kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Ada penyesalan yang dalam, yang tak bisa ia sembunyikan. Di sebelahnya, Bu Marni menunduk begitu rendah. Lebih rendah daripada ketika ia memohon di depan pintu apartemenku dulu. Wajahnya merah karena malu, bukan karena tangis. Dulu, ia mengusirku dengan penuh penghinaan. Hari ini, ia tak berani menatapku. Ironi kadang bekerja dengan cara paling lembut, tapi juga paling telak. Setelah acara selesai, banyak orang menghampiriku, mengucapkan selamat, meminta foto, bertukar kartu nama. Bahkan beberapa tokoh besar menawarkan kemitraan baru. Tapi aku tidak mencari siapapun di antara kerumunan. Tidak mencari wajah Raka. Tidak mencari bayangan masa lalu. Ketika akhirnya aku keluar dari ballroom, udara malam terasa sangat menenangkan. Aku berdiri sejenak di balkon luar, memandang lampu-lampu kota yang berpendar. Di belakangku, aku mendengar langkah kaki berhenti. Pelan, ragu-ragu. Ayla. Suara itu lirih, penuh gentar. Aku tidak menoleh. Aku hanya ingin bilang, selamat, lanjut suara itu. Raka, kamu, luar biasa. Angin malam bertiup lembut. Aku menutup mata sejenak, membiarkan kata-katanya lewat begitu saja. Aku baik-baik saja sekarang, jawabku singkat. Tapi, bolehkah aku? Aku mengangkat tangan, menghentikan kalimatnya tanpa melihat ke arahnya. Tidak semua orang yang pernah masuk hidup kita layak masuk lagi, kataku pelan. Tapi terima kasih sudah datang. Di balikku, aku mendengar napasnya tercekat. Sebuah kenyataan yang akhirnya ia terima. Aku telah berjalan terlalu jauh untuk kembali. Aku melangkah pergi. Tidak terburu-buru. Tidak marah. Tidak sedih. Hanya tenang. Karena itulah kekuatanku yang sebenarnya. Melangkah tanpa membawa dendam. Di belakangku, aku bisa merasakan keheningan mereka. Keheningan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka dapatkan kembali. Dan malam itu, sambil melangkah keluar dari gedung besar, aku tahu. Akhir yang tidak mereka duga bukanlah kehancuran mereka. Akhir yang tidak mereka duga adalah kebahagiaanku yang tidak membutuhkan mereka sama sekali.